warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa nusalli wa nusallimu ala khairi khalqillahi sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para kiai, para sesepuh dan tokoh masyarakat yang sangat saya hormati, saya taati. Wabil khusus Bapak Wali Kota Surabaya yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli Al-Mukarram Bapak Fauzi Mustaqim Yos. Ini besti saya. Semoga beliau terus sehat walafiat. Yang saya muliakan Bapak Ketua Dewan Masjid Surabaya yang dalam hal ini diwakili kakak saya Abdul Hasan. Jadi yang diundang ini besti-besti saya semua. Ketua Dewan Masjid Surabaya Kecamatan Karangpilang Ustaz Mukhlis, Ketua Yayasan Ketua Takmir Masjid Sabilil Hikmah beserta jajaran pengurus. Perlu diketahui Pak Nur Hasan sama Pak Fauzi Mustaqim Yos, saya itu setiap minggu kedua pengajian di masjid ini. Tapi ketika diberitahu oleh Ustadz Mukhlis, saya tidak sadar kalau itu masjid sini. Saya itu kan terbiasa istirahat di mobil, Pak, karena hari ini cukup padat. Tadi asar masih di Tulangan, hall di Tulangan, kemudian sampai maghrib langsung ke pondoknya punya Elok karena disuruh ceramah walimah. Janjinya itu sebentar, ternyata molor. Kemudian ke sini. Jadi saya tidur barang bangun, loh ini lah masjidku dewe. Beserta jajaran pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita berkumpul, kita bersilaturahim untuk memakmurkan masjid kita ini. Terima kasih telah sabar menunggu. Mudah-mudahan sabarnya panjenengan diganti oleh Allah dengan pahala yang besar, pahala yang berlipat. Mudah-mudahan kotaannya ada yang tersisa, jadi bisa pulang bawa 2 kotaan. Tapi kalau lihat kotaannya minimalis banget, Pak, ya. Ini memang karakternya Dewan Masjid ini. Karena Dewan Masjid itu mengajarkan keikhlasan dan ketulusan. Bahasa lainnya irit. Dan malam ini momentumnya disesuaikan dengan momentum Maulid Nabi Muhammad SAW. Tadi saya ditelepon istri, nanti apa ngaji di Sabilil Hikmah DMI Karangpilang. Iya, karena ada saudara itu yang ngirim flyernya ke istri. Nah, istri bacanya dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi saya tanya, Mbak, ini bulan apa sih Mbak? Terus dia dalil, mungkin ini maulid yang kasep. Saya bilang ini karena maulid itu menghidupkan roh Nabi, menghidupkan aura Nabi. Jadi sepanjang tahun penuh ini kita harus bermaulid, Bapak Ibu. Kita tidak boleh terlepas ikatan dengan Rasulullah. Siang malam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, tidak harus bulan Rabiul Awal. Kita ini harus memperingati Nabi.
agar di dada kita, di hati kita tertancap betul nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pelajaran penting Bapak Ibu. Mungkin sering ya disebut bahwa Nabi itu raja karena yang memimpin. Tapi coba tanya, di mana istananya? Enggak ada. Beda dengan generasi Ottoman. Kalau panjenengan ke Turki, itu banyak situs-situs istana raja yang semuanya sekarang tinggal situs, tinggal sejarah, tidak berbekas sama sekali. Ya saya tidak usah bercerita tentang Ottoman panjang lebar, ini ada babnya sendiri dan tolong diundang khusus bahas ini. Di malam ini khusus Dewan Masjid sama Maulid saja. Kemudian kalau Nabi disebut presiden atau kepala pemerintahan, saya mau tanya di mana kantornya? Kalau Pak kantornya staf ahli ada Pak. Dulu Pak Yai Nur Hasan ini di Depak di KUA ada kantornya. Kalau Nabi kepala pemerintahan, coba mana kantornya? Oke. Kemudian Rasulullah SAW disebut panglima perang. Nabi itu kalau sudah perang Pak selalu di garda depan. Pertanyaan saya, mana baraknya Nabi? Mana tempat latihan sahabat-sahabat Rasulullah? Katanya pasukan Badar itu 313, pasukan Uhud itu hampir 1000, pasukan Khandaq itu hampir 3000. Bahkan perang Khaybar itu luar biasa jumlahnya hampir 10.000. Mana baraknya? Kapan Rasulullah melatih para sahabat? Beda dengan kita Bapak Ibu. Saya punya tetangga ini TNI Pak, tapi sudah pensiun. Saya tanya, Bapak ini pensiun? Iya Ustaz. Cuman saya tidak pernah perang Ustaz. Jadi dulu latihan terus sampai pensiun ya latihan terus. Ini berbeda dengan sahabat, tidak pernah latihan tapi sering perang. Kalau raja di mana istananya, kalau kepala pemerintahan di mana kantornya, kalau panglima perang itu di mana baraknya, tempat melatihnya, ya ada. Semuanya berpusat di masjid. Istana Rasulullah masjid, kantornya Rasulullah masjid, baraknya Rasulullah tempat mengatur strategi perang, bahkan mengatur ekonomi kerakyatan atau baitul mal itu bermuara di masjid. Jadi masjid itu menjadi sentral. Makanya kalau istilahnya kita berbicara tentang kejayaan dan kemajuan Islam, ya harus bicara masjid. Maka Dewan Masjid Indonesia ini harus tampil sebagai mentor dan pionirnya. Para Rabu, kalau kita melihat fungsi masjid zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan semua masuk, tidak hanya untuk ritual saja, bahkan lebih dominan aspek sosial daripada ritual. Bukan kaki sholat jamaah mawon, tidak hanya untuk taklim saja. Pokoknya apapun kebutuhan masyarakat dan umat itu tercover dengan masjid. Pak Camat tahu gitu? Masya Allah, ini camat paling ganteng di Surabaya ini. Orang sekarang bilang ini paling sabar, paling ganteng, sampai gak disebut yang menengahnya. Nah betul Pak Camat. Ganteng Pak Camat ini, gagah itu. Masya Allah, luar biasa. Tapi ya kalah ganteng dengan saya. Kalau pendolan gitu. Semua kebutuhan umat tercover di masjid. Urusan ritual masjid, urusan kepingin nopo jenenge oleh ilmu masjid. Makanya saya mengusulkan kemarin ke Tamil Sabil Hikmah, kalau bisa ceramahnya itu jangan hanya ustaz, harus ada dokter suruh ceramah, pencerahan tentang kesehatan. Harus ada ahli hukum yang ceramah, pencerahan tentang hukum, supaya masyarakat itu diedukasi. Dan tempat paling tepat dan cocok untuk mengedukasi masyarakat itu adalah di masjid. Jadi gunakan masjid untuk hal-hal yang positif seperti itu. Saya sambil hikmah karena wifi ini. Ada wifi-nya. Oh, kalau dari connect berarti.
Jadi ada masalah tentang persoalan sosial yang diselesaikan di masjid. Dulu Rasulullah SAW itu kan seringkali mengadakan halaqah di masjid Bapak. Dan biasanya Rasulullah dialog dan bertanya tentang apa keluhan-keluhan dari umat. Itu salah satu hadis menceritakan ada seorang sahabat itu yang masih muda, dia mengeluh kepada Rasul, ya Rasulullah, saya ini tidak punya pekerjaan, jadi saya tidak punya penghasilan tetap, bolehkah saya minta bantuan ya Rasulullah? Kemudian ya Rasulullah mengatakan, tidak langsung siapa yang mau bantu sahabat ini, tapi Rasulullah bertanya, keahlianmu apa? Saya ini pekerja kasar ya Nabi, kuli bisa. Oke. Kemudian beliau menawarkan kepada sahabat-sahabat yang lain, siapa di antara kalian yang bisa membantu ini dengan memberikan alat kepadanya? Kamu paling bisa apa? Saya cari kayu bakar, saya bisa untuk urusan perkayuan saya bisa. Terus salah satu sahabat mengatakan, saya punya kapak ya Rasulullah. Diambil kapaknya sama Nabi, diberikan kepada dia. Itu di mana Pak? Di masjid. Satu. Kemudian pernah Rasulullah SAW ada seorang janda. Janda ini bilang, ya Rasulullah, saya ini janda, punya yatim banyak, saya membutuhkan banyak biaya ya Rasulullah. Nabi tidak bertanya siapa yang mau membantu janda ini, tapi siapa di antara kalian yang mau menikahi janda. Tapi di Keberawon cara takmir mengumumkan seperti itu. Karena takmirnya diancam sama istrinya itu ya. Coba, betapa masjid itu tempat solusi dari problem dan persoalan umat dan persoalan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, Dewan Masjid Indonesia ini, setahu saya ini memang untuk membawai semua masjid-masjid, mulai dari level nasional sampai dengan level kecamatan. Saya sendiri tidak menjadi pengurus struktural, tetapi saya banyak terlibat. Pada waktu Al-Mukarram almarhum Pak Kiai Roziki itu menjadi ketuanya Jawa Timur, saya hampir diajak dalam beberapa event. Terakhir pelatihan Jawa Timur juga saya terlibat sebagai narasumbernya. Kalau nggak salah Ustaz Mukhlis di hotel apa itu Narita, ya, leres gitu. Saya terlibat oleh beliau dan beberapa event saya juga terlibat. Nah, ini menjawab apa Bapak? Kita ini kan sekarang terpilah. Saya meneliti. Maaf ya, kalau ada istilah Masjid NU dan Muhammadiyah, ini sekarang sudah tidak ada masalah. Tapi masih ada yang masalah selain dua ini. Nah, kulo ini Pak, makanya ada sebagian yang salah paham kali kulo. Dikira kulo ini Ustadz Plimplan. Kapan ini namanya Masjid NU? Mau ngisi nama Muhammadiyah. Mana nang NU mana? Mana nang Muhammadiyah mana? Saya bilang, tuh, justru sekarang itu mestinya Pak, Ustadz itu harus begitu. Harus begitu. Dan DM itu ya menjembatani untuk itu. Kalau ini lagi belajar Pak, orang itu semakin belajar ilmu semakin enteng. Dan terasa Islam itu semakin ringan dan pasti semakin indah. Kalau ini diundang masjid yang saya jarang datang ke sana, seperti Masjid Perak, itu safari subuh. Ya saya tanya, karena saya sebelumnya diberitahu oleh kawan, Mas, ini masjid di model kayak ini. Saya bertanya, Pak, mangke kunut napa boten? Oh boten Ustaz. Oke. Gampang kan menurut doa. Oh gini kan siap tau, gini donga kunut ya apa? Kalau kunut itu bisa, lebih bisa lagi nggak kunut. Yang jadi masalah kalau nggak biasa kunut terus dikunut dong. Gini biasa kunut juga nggak kunut, iya bisa. Nanti wiritannya jahar apa sir, keras apa pelan? Oh nanti pelan Pak. Oh lebih bisa lagi saya. Kalau keras saja bisa, apalagi pelan.
Karena saya tahu Pak, saya ngaji juga bahwa kalaulah orang itu kunut sah, gak kunut sah, mau wiridan jalan sah, wiridan sirri sah. Nah terus apa persoalannya? Nah, Dewan Masjid itu Pak mau meluruskan itu sehingga semuanya menjadi satu. Ojo koyo jamaah pulau ini kok sampai ke Madinah, kemudian tahu kalau imamnya nggak kunut, mari salam jawe, yai ngampun singkatan, kata si imam Muhammadiyah. Lalu Muhammadiyah kesasar Madinah ini. Dikira Kiai Haji Ahmad Dahlan itu lahir sebelum Nabi Muhammad SAW. Pak, gak ono Muhammadiyah, gak ono NU Pak, nah gini Pak. Yo iki usaha Islam gara-gara kon nih teman-teman. Enggak ada. Saya berharap adanya Dewan Masjid Indonesia itu menjembatani itu semua Bapak Ibu. Sehingga masyarakat itu guyup. Padahal saya berkali-kali ceramah di sini Pak. Sing paling enak dadi makmum sampai. Angger melo imami aman sah. Munggo ana salahe ana gak sae ana dosane tanggung imam. Imam kunut ikuti, enggak kunut jangan. Selesai. Kan enggak pantes, Pak. Imamnya Allah madina fi man hadait sangat menengangin. Ambek pelorok-pelorok koyo model gak seneng. Atau imamnya enggak kunut jangan ana kunut. Ya enak. Padahal itu furu'iyah. Memang kalau kita itu memang ekstrim dengan mazhab Syafi'iyah, maka kalau kita nggak kunut wajib sujud sahwi. Tapi kan bisa memilih mazhab yang lain. Kita ini Ahlussunnah wal Jamaah yang diplatform dengan mazhab ya Syafi'i, ya Maliki, ya Imam Hambali, Imam Hanafi. Nek panjang papat imam gak ketemu, dia terpaksa Imam Samudra. Orang tahu, umat harus cerdas. Umat harus cerdas. Padahal panjenengan tahu di atas itu, di pengurus-pengurus pusat, pengurus-pengurus wilayah itu kita itu senyum-senyum. Kita yang garger-garger, guyon-guyon. Misalkan kalau di Jawa Timur kan memang kalau ada acara-acara di Forkompinda itu menghadirkan Muhammadiyah, menghadirkan NU, menghadirkan Irsyad, menghadirkan LDI, macam-macam. Itu tetap saya yang menjadi imam, Pak. Karena tetap kami mengikuti imam Masjid Nasional. Saya imam besar Masjid Nasional, ya melok imam. Ya mau nggak mau harus ikut saya. Dan ini nggak ada masalah. Nah kalau ini sudah terjadi Pak, enak sekali, enak sekali. Ini yang kemudian ditanamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ada statement beliau dalam sebuah hadis al-barokah ma'al jamaah. Barokah itu disertai kompak, barokah itu disertai bersatu, barokah itu guyup. Sebagaimana Masjid Sabilul Hikmah ini Pak Abanul Hasan ini suku Pak Kakamo ini Pak. Aja nanti ini pas ini. Sing putri itu mriko malu banget kawat kita mriko putri. Bapak-bapak mriko banget kawat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, al-jamaah inilah yang kemudian ditemukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, Nabi ini kan secara praktek itu kan sering terjadi ketidaksamaan, Pak. Ya, padahal Nabi itu sudah membackup kalimatnya dengan kalimat ikuti aku. Ya kan? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Jadi persoalan cinta ke Allah itu harus ikut Nabi. Kalau ikut Nabi, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi untuk mendapatkan cintanya Allah dan pengampunan Allah, wajib ikut Nabi. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dari Nabi ambil, apa yang dilarang Nabi jauhi. Cuma mengikuti Nabi itu harus pakai ilmu, bukan tawakal gelondong, taklid buta, norok butek bahasa Inggrisnya begitu. Jangan Bapak Ibu.
Makanya ada pengajian rutin, bahas hadis. Itu gunanya supaya kita mengikuti Rasulullah SAW itu dengan ilmu. Oh, dalam urusan sholat Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti melihat aku sholat. Itu dawuh Nabi untuk siapa? Untuk sahabat. Karena sahabatlah yang bisa melihat Nabi sholat. Lagu apa jenengan? Apa? Makna ro'a itu apa? Ro'a itu apa? Ada dua kan? Melihat dengan kasat mata, melihat dengan ilmu. Ilmu itu juga melihat Bapak Ibu. Ya, ilmu itu juga melihat. Makanya ada saksi. Kalau istilahnya orang NU dalam ru'yatul hilal itu harus kasat mata begini, harus delok. Ya, memang harus dilihat langsung jembelenger ini bulannya ya opo. Tapi orang Muhammadiyah enggak melihat itu atau bersaksi itu. Ya, apabila kalian melihat bulan bersaksilah. Dia mengatakan saksi juga bisa saksi mata, bisa juga saksi ahli. Beliau staf ahli, ada yang staf mata juga. Ini persepsi Bapak Ibu. Karena itu bagaimana kita mengkaji tentang Rasulullah SAW. Bohong kalau orang mau mengikuti Rasulullah tanpa mengenal Nabi. Dan bohong pula orang mencintai Rasulullah tanpa mengenal Nabi. Kalimat sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti melihat aku sholat. Ingat takku 63 tahun. Oke lah, mulai diangkat jadi Rasul 40 ya. Sahabat itu melihat sholatnya Nabi. Memang sholat Nabi itu hanya sekali 2 hari? Tidak. Ya, selama 23 tahun itu Nabi setiap hari sholat 5 waktu dilihat oleh sahabat. Dan setiap hari itu kondisi fisik Nabi itu pasti berubah. Kadang Nabi fit, kadang Nabi sakit, bahkan kadang Nabi tidak bisa berdiri. Nah, kondisi fisik Nabi inilah yang menyebabkan Nabi itu praktek sholatnya itu mesti berubah. Lah sahabat itu Pak, apa yang dilihat dari Nabi langsung ditiru, diajarkan kepada muridnya Nabi. Nggak pakai bertanya. Itu bedanya sahabat. Itu bedanya sahabatnya Nabi sama sahabat Ustaz. Ini sahabat Nabi itu dilihat, dicontoh. Ini sahabat Ustaz itu tak kontok tapi nggak praktek. Ya mungkin nggak teko yang biasa kalau yang nggak teko. Hadirin sekalian, sehingga kalau kita ngaji, kita akan menemukan beberapa hal. Baru takbiratul ihram. Baru takbiratul ihram. Kalimat hadisnya sama. Beliau mengangkat tangan, merapatkan jari-jarinya, menghadapkan telapak tangannya ke arah kiblat, mengangkat sebatas pundak, sebatas bahu, atau sebatas daun telinga. Kalimat hadisnya hadwa mankibaini. Tapi kan dalam praktek kan nggak mungkin sama Bapak Ibu. Kondisi tangannya juga berbeda. Itu baru takbiratul ihram. Orang sing kedukuran. Ada yang kendek. Tidak ada masalah. Oh itu bukan hal yang sifatnya rukun. Yang rukun itu baca Allahu Akbar itu Pak. Jangan takbir oleh takbir ya oleh. Tapi yang penting baca Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram itu artinya membaca kalimat Allahu Akbar disertai mengangkat tangan. Adapun kedukuran, kendek, tengah itu urusan kita, bukan urusan yang prinsip. Ya, kecuali kalau sampai ganti Allahu Akbarnya diganti kalimat lain, misalnya Astaghfirullah, yuk batal sampai. Apa mana Insya Allah. Jadi kilingan soalnya kaya ngau utang bakal ditagih kan ngau Insya Allah, Insya Allah. Takbiratul ihram diganti Insya Allah. Coba. Yang kedua, ini belum bicara bersedekah. Itu pun berbeda Bapak Ibu. Kalau kita ngaji kan kita temukan 5. Pertama, fauqas surrah, di atas usah. Allahu Akbar. Ini yang paling viral Pak. Dengan dalil apa? Karena banyak hadis yang meriwayatkan ini. Di atas usah. Allahu Akbar. Terus alas sadr, di atas dada. Allahu Akbar. Terus tahta surrah, di bawah pusat. Allahu Akbar. Ini orang berawan biasanya. Bukan karena ikut sunnah Pak, aras-arasan. Bahkan terakhir Rasulullah menjulurkan tangannya. Allahu Akbar.
tanpa bersedekah. Bukan Nabi mencontohkan contoh yang berbeda. Mungkin saja Pak Bu, pada saat Rasulullah menjulurkan tangan itu, Nabi tangannya sakit. Lah kondisi fisik ini kadang-kadang tidak ditanyakan oleh sahabat. Mulai kemarin anak-anak mahasiswa itu kan sama protes Pak. Mereka memprotes para sahabat. Apa kok sahabat gak takon dengan ini gara-gara sahabat itu. Sehingga ada perbedaan. Mestinya dikonfirmasi kepada Rasulullah sehingga kita terima janji saja. Ini gara-gara bakar Pak. Berarti mahasiswa saat ini kan bisa nyala Abu Bakar. Duit pangan apa dia nyala Abu Bakar. Hadirin, itu baru apa? Itu baru sedekah. Nanti Fatihahnya berbeda lagi. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar imam dengan membaca surat Al-Fatihah dengan mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam imam sholat membaca Fatihah langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Dua-duanya sahih, dua-duanya sahabat Rasul. Satunya mendengar dengan begitu, satunya mendengar dengan begini. Sama-sama benar Bapak Ibu. Ya. Ada 7 ayat itu melibatkan Bismillahirrahmanirrahim. Ada 7 ayat itu tambah Bismillahirrahmanirrahim. Yang Bismillahirrahmanirrahim pecah jadi 2 lagi perbedaannya. Ada yang bismillahnya jahri, ada yang bismillahnya sirri. Ngeten iki nek ngaji ilmu nih Pak, yo enteng sampean didelok. Imame, oh melu Abu Hurairah. Oke. Oh kan bismillah, Abdullah bin Mas'ud. Oke. Kadang-kadang sing maaf Pak Stamahli ya. Mana itu? Karena bismillah. Kasih kok. Tadi wis niat nang masjid gara-gara imame gak maca bismillah. Kasih tau nek jamaah. Waktu derek masjid kalau bismillah itu buyar. Dan betapa ruginya dia. Hanya karena tanpa ilmu mengikuti Rasulullah Anda rugi Bapak Ibu. Makanya bohong ikut Nabi tanpa ilmu itu bohong. Itu masih Fatihah. Rukuknya berbeda pula. Dalam gerakan juga, bahkan dalam bacaan juga demikian. Saya menemukan doa rukuk itu ada 7 redaksi Bapak Ibu. Yang paling viral yang diriwayatkan oleh Syu'bah itu pakai Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Ada lagi Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan Muslim itu Subhana Rabbiyal Azim tanpa wa bihamdi. Gue ditiru sampai ngomong berapa Subhana Rabbiyal Azim tanpa wa bihamdi. Maksudnya gak ada wa bihamdi, jadi tambahin tanpa wa bihamdi. Orang tahu. Oke. Dan kita semua tahu Bapak Ibu bahwa apapun yang berasal dari Nabi itu dibingkai dengan 3. Satu yang disebut dengan sunnah. Sunnah itu kebiasaan Nabi. Yang namanya kebiasaan itu Pak selalu dilakukan Nabi lebih dari 3 kali. Nabi pernah hutang Pak. Pernah Nabi pernah hutang. Tapi sekali loh Pak. Mau niku ambek anak-anak. Oh, utangmu sunnah Rasul. Sunnah itu dilakukan Rasul terus menerus berkali-kali tambah. Dan utang pisan to ya enggak sunnah Bapak Ibu. Ngono iku Pak. Sing greget male sunnah Rasul poligami. Nanti saya jelaskan Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa sambil lah. Ya cocok mono rek. Ya. Telat itu kan dianggap tadi sudah ceramah. Jadi kan jadwalnya kan jam 9 mestinya itu. Jadi kan jam 10 baru mulai. Berarti 1 jamnya sudah. Jadi ini 1 jam setengah bisa ceramah. Karena jadwalnya kan jam 9. Tadi kan mundur gitu kan enggak sengaja. Ya dihitung bisa di sana. Ojo dilirone ngene iki. Sunnah. Kebiasaan Rasul sunnah. Baik dalam urusan sunnah ibadah, sunnah muamalah, semua dengan sunnah apapun itu, sholat, puasa, dan selalu ada level 1, level 2, ada pintu 1, pintu 2.
Rasulullah tidak pernah memberikan kita kesempatan masuk dalam satu pintu. Pun diwaten Pak, oman yang ana lawang siji Pak mesti angel Pak. Makanya sunnah yang ditawarkan Rasulullah itu selalu dengan 2 pintu, 3 pintu. Dalam ayatnya la tadkhulu min babin wahid fadkhulu min abwabin mutafarriqah. Dalam urusan praktek agama jangan masuk dalam satu pintu, tapi masuklah dalam pintu-pintu yang berbeda. Terus saya itu Pak, makanya ada fikih kamil namanya, fikih sempurna, ada fikih daruri. Nek panjenengan fisiknya sempurna Pak, ya pakai fikih sempurna. Ojo fikih sempurna, pakai fikih darurat. Fikih darurat itu memang fisiknya tidak sempurna. Dan itu harus paham betul Bapak Ibu. Harus paham betul. Dan semua urusan yang berkenaan dengan sunnah itu disesuaikan dengan kondisi. Karena kondisi Rasulullah dengan sekarang mesti berbeda. Kebiasaan Rasulullah dulu dengan sekarang pasti berbeda. Jarak Nabi tinggal dengan kita jauh. Waktu Nabi hidup di sana dengan kita juga jauh. Perlu pendekatan-pendekatan. Maka di teman-teman UIN itu belajar sekarang satu mata kuliah namanya Naqdul Hadis atau kritik hadis. Bukan hadisnya dikritik Pak, harus ada ilmu atau instrumen untuk mendekati Rasulullah SAW supaya benar. KKP ini urus, ngoten Pak. Itu namanya sunnah. Yang kedua adalah apa? Fitrah. Fitrah ini apa? Fitrah ini sesuatu yang melekat untuk Nabi yang mungkin tidak bisa dicontoh oleh umatnya. Karena fitrah itu kaitannya dengan 2 Bapak Ibu. 1, fisik. 2, dialog. Fisik itu ya termasuk baju, termasuk apapun makanan itu fitrah. Terus dialog. Nah kadang-kadang ada orang itu, ini fitrah dimasukkan sunnah, yang nggak nyambung. Baju Pak, hadisnya sahih Pak, kalau Rasulullah itu bajunya komis, jubah. Tapi jubah itu dalam rangka fitrah, bukan hanya Rasul yang berjubah di sana. Oh ngarang lu apa jubahan lu? Mulai rojo jubahan, menteri jubahan, gubernur jubahan, wali kota jubahan, imam masjid jubahan, sopir taksi jubahan, kernet jubahan, kedua kuburan lu jubahan. Maka jangan dimasukkan jubah ini karena sunnah, tapi fitrah. Biar objektif Bapak Ibu. Ya sudah mau buat jenengan Pak. Saya itu kalau imami Pak, saya jubahan Pak. Ya sebanan yo kayak imamah Pak. Tapi ini setelah apa ini sarungan, kelambian. Kemarin diundang sama Pak PJ Gubernur, saya dikerati ya pakai jas. Kalau di kantor ya ganti. Kalau jalan-jalan sama anak istri ke Tunjungan Plaza ya gawe kaos, gawe celana jeans. Awak dhewe gak kalah lho, Pak staf ahli kok. Mun kadang-kadang nang Tunjungan Plaza lho jamaah brown. Delok ngene angli kali kula Pak. Kalau gawe celana jeans gawe kaos. Assalamualaikum. Ya ini Pak Yai Muzaki ya. Astagfirullahaladzim. Kok bisa Pak Yai pakai celana jeans kok bisa? Aku tolak, malah aku salah ngopos ya. Masa kiai kalau celana sisi kalau itu kayak celana setan itu lah. Jadi kalau yang jamaah itu kiai itu sarungan terus kudu serbanan terus tambah lucu kan nanti yang pelasa sarungan serbanan. Masih yang baru ya akeh dikira gak duwe duwe ya. Sarungan kan bidan iki gak ada duwe aja sarungan itu. Santri itu kan wis duwe pas-pasan. Makanya saya harus menyesuaikan baju Bapak Ibu. Ya jangan dipaksakan begitu dong. Baju, ya mohon maaf Pak, termasuk lihya ini. Lihya ini kan juga fitrah. Tapi okelah sebagian menganggapnya sunnah. Bagi saya Rasulullah SAW karena gennya Arab, maka pasti Arab itu Pak ketel-ketel Bapak Ibu. Dan laki-laki itu kalau dirawat itu indah dan Allah suka dengan keindahan. Sing duwe rawat Bapak. Anda yang punya pipit jenggot yang unggul silahkan dirawat. Anda akan semakin nampak jantan dan mancung seperti Nabi SAW. Tapi kan tidak semua umat Rasulullah di belahan bumi ini punya jenggot dan pipit yang begitu Pak. Sebagian orang Melayu tidak ada, Cina tidak ada, Indonesia sebagian tidak ada, Jawa Timur, Surabaya, bil khusus ke Berawan, kasih nggak bisa.
Kadang tukul teludok. Ini dirawat sunah rasul jeng. Akhirnya merokok loro kali cincin. Banyak hal yang perlu kita contoh dari Nabi dan tidak usah kita itu menganggap itu sebagai apa, itu fitrah. Anda punya silakan dirawat. Silakan dirawat. Kalau enggak ya jangan dipaksakan, namanya orang tua. Oh enggak mati Nabi kan. Apa? Harus nyagotin apa Nabi. Kan malah kan pikiran Pak. Akhirnya itu udah dandap. Tambah gak sadar ya Pak, enggak dimiliki. Apa dirubung semut? Itu terus bahasa. Saya paling gini Pak. Saya itu sering dikritik sama teman-teman yang sok paling sunnah. Ustaz, saya meninggi katanya imam besar tapi gak nyunah belas. Bajunya gak sunnah. Buktinya itu. Dia selalu bajunya, selalu fisiknya macam-macam. Aku rotok melewat titik hari gak sunnah. Pokoknya ngomong ini dok isbal. Saya itu hafal Pak tentang isbal, hadisnya saya juga hafal, latar belakangnya hafal, sejarahnya saya juga hafal. Karena dia sudah nyandak-nyandak masalah fitrah kepada saya tanya, Mas, aku takon nang awak. Nabi ku nek dialog bahasa apa? Bahasa Arab. Lah kok takon aku bahasa Jawa? Kok enggak sunnah berarti? Oh ya bahasa enggak apa-apa, enggak ikut lho kon pakaian kabeh jaluk-jaluk ini jaluk-jaluk. Kok tak tegur bahasa? Kalau memang kamu ikut Rasulullah semuanya kamu anggap itu sunnah tanpa fitrah. Ya wis, ayo mau berbahasa Arab ya Pak. Gak usah bahasa lu siji. Nek kon sing kenek ngomong siji, nek aku gak oleh. Gak bisa begitu. Bahasa, fisik, kemudian ini fitrah semua. Jangan dicampur-campur. Kalau kamu itu pengen nyontoh Rasulullah semuanya, ya bahasa Arab. Ada yayasan Surabaya itu Pak, kasihan ya anggota yayasannya. Mungkin ketua yayasan tidak paham. Pokoknya seluruh anggota keluarga yayasan ini wajib mengikuti Rasulullah, termasuk bahasa sehari-harinya harus bahasa Arab. Ngeluh kabeh. Kata khusus kilanya gak mungkin wangil bahasa Arab itu. Kalau tidak dipecat. Akhirnya mereka terpaksa kalau ketemu dengan rekan-rekannya bahasa Arab, walaupun salah dan ngawur. Apalagi kata ketua yayasan tempat dengan berdoa assalamualaikum waalaikumsalam terus ada kartu bingung ini kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ini ketua yayasan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin, ada sunnah, ada fitrah dan ada khususiyah. Ini yang saya jelaskan. Termasuk yang ada telepon saya, Pak Yai mohon doa restu Pak Yai. Mana Mas? Hadir lagi mali Pak Yai. Salah kawan lagi mana? Sunah Rasul Pak Yai. Ini. Yang dibolehkan oleh Allah menikah lebih dari 4 dalam satu waktu itu hanya Nabi Pak. Kalau itu hanya untuk Nabi berarti khususiyatul Rasul. Termasuk pernikahan. Terus saya cerita ke dia, loh, bojomu wis mati ta, Mas? Dereng ya ini. Lah kok rabi maneh nggih mboten napa-napa. Kok tak kandhani ya. Kon rabi-rabi ya apa? Tapi kok aja ngomong sunnah. Sebab dalam praktek Rasulullah SAW ketika menikah dengan istri yang pertama, Nabi tidak pernah menikah dengan perempuan lain. Baru menikah lagi ketika istrinya itu wafat. Jadi wafat dulu baru nikah. Rumah tanya, iya. Berarti kalau aku dengan tadi bujuk kalau mati, ya jelas. Terus takut mana ya Pak? Lah mati ini kapan? Ya gak tahu. Ini fakta Bapak Ibu. Fakta. Jadi Rasul itu tidak pernah menikah ketika bersama Ibunda Khadijah. Baru Ibunda wafat menikah dengan Ibunda Saudah, menikah dengan Ibunda Aisyah dan seterusnya. Itu pun dengan tujuan-tujuan syiar dan dakwah. Bukan karena ini, bukan karena seperti kita ini.
masih syahwat dan lain sebagainya. Ya, itu kadang-kadang nggak dipahami orang. Terus mulai ibu-ibu ya seneng Pak. Aku bilang kamu seneng, akhirnya mulai pengajian itu. Sing lanang di lungguh Pak. Ini Pak berdasarkan informasi dari Pak Kiai waktu ceramah. Ternyata Nabi itu tidak pernah menikah dengan perempuan lain saat Nabi menikah dengan istri yang pertama. Jadi tolong Pak, kon nyontoh nanti. Kata Rabi mana enten aku mati di sini. Alias langkai mayatmu. Ya tidak boleh begitu juga, kailah. Mestinya ditanya, kenapa Nabi itu kok setia sekali dengan Ibunda Khadijah? Karena sempurnanya Khadijah. 5 kesempurnaan: cantik, kaya, pinter, berakhlak, entrepreneur, punya karyawan banyak. Wangi adalah itu kayak Khadijah mana? Aku berawan kau ono tak parah itu. Nah, pokoknya balik geger aku itu. Ini ono loh, ini kalau males aku. Lalu berani geger ini gak jelas kayak apa? Iya kan? Kayak itu kan rata-rata ono sing ayu tapi yo gak suki. Ono ayu suki tapi lola. Gak cerdas jelas. Ono sing ayu suki pinter tapi akhlaki, masyaallah. Wani ambek wong lanang, nyentak. Suarane buantar kaya khimar. Khadijah itu wanita sempurna. Makanya saya pernah menulis bahwa potret Khadijah itu potret kesempurnaan bidadari yang tidak bisa dicontoh. Mungkin ibu-ibu bisa mencontoh istri-istri Nabi yang lain. Karena ke-11 istri Nabi yang lain itu potret karakter istri umatnya Nabi. Bapak, Mas, jenengan si duwe bojo, ayo rajin-rajin belajar baca sirah tentang istri Nabi. Lah, bojo sampean ono sing member. Karakternya loh ya maksud saya. Ono sing cemburuan. Sapa? Ibunda Aisyah. Bojomu cemburuan? Kayak Aisyah. Aisyah itu Pak, Nabi cerita masalah Khadijah. Khadijah sudah wafat padahal cemburu terus. Boyo Khadijah terus diceritakan. Mengatasi menurut aku yo iso. Tadi bojo saya kan anak saya member. Ada yang senengannya itu giling-giling, minggat. Hafsah itu dicerai Nabi gara-gara minggat. Keluar rumah gak pamit. Mau kabeh ambil bojone kaya ngono model. Itu harus diceraikan sama Nabi walaupun akhirnya dirujuk. Oh, lah anak di daerah Surabaya Pak, nek ana bojo metu omah gak pamit dipegat sama sing lanang. Oh, ya ora ndok kabeh sak Surabaya, ora ono termasuk bojo iki kae ya ngono. Wong aku tau teko pengajian ana wong nang omah. Kan gini, nang omah. Omah sapa? Omah tanggola. Itu khususnya Pak, termasuk tahajud Nabi. Jadi Nabi itu punya 6 waktu ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan tahajud. Makanya kalau kita itu mau idealisme, Al-Bukhari mengatakan memang tahajud itu tidak wajib bagi umatnya, wajib kepada Nabi Muhammad. Tapi waktunya tetap wajib. Jadi Al-Bukhari berpendapat bahwa waktu sholat itu bukan 5 tapi 6. Subuh, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan tahajud. Sehingga menurut beliau habisnya waktu isya itu jam 12 malam, muntasaf ilaih. Selepas itu bukan isya lagi, tapi tahajud. Menurut beliau, orang yang sholat isyanya jam 1, jam 2, jam 3 itu qadha isya. Walaupun imam yang lain tidak, itu hanya khusus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam sejarah Nabi tidak pernah mengakhirkan sholat isya melebihi jam 12. Selalu sebelum jam 12. Karena setelah jam 12 bagi beliau adalah waktu tahajud. Tapi kan ngomong melek enak enak, pas pokoknya melok rabi ini, melok tahajud. Itu kalau kayak orang-orang Yahudi Bapak Ibu. Kan kalau hukum itu milih yang enak, sing cocok ya digawe, gak cocok gak digawe. Makanya banyak mereka itu ketika membaca Taurat, mereka sobek Pak bukunya. Kalau sekarang lembaran-lembaran itu disobek. Yang disobek yang apa? Sing gak cocok pokoknya. Misalnya nang Taurat ada hukum haram rokok, sobek. Gitu-gitu.
Ya, makanya ada orang ketika lihat iklan itu tentang bahaya rokok, terus akhirnya dia komentar, setelah saya baca iklan bahaya rokok itu, saya matikan. Apa Pak rokoknya? Bukan iklannya, bukan rokoknya, iklannya saya matikan. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Mereka mengimani satu hukum, tapi mereka mendurhakai satu hukum. Hadirin Bapak Ibu, dengan pendekatan inilah maka kita akan bisa mencontoh Rasulullah secara baik dan objektif. Dan kalau semuanya itu satu persepsi, Pak, enak. Nah ini kan tidak kan kadang-kadang. Ini persepsi saya seperti ini persepsi saya seperti ini. Ya, makanya susah. Karena itu lewat Dewan Masjid Indonesia ini dan lewat kita di masjid-masjid kita ini, mari kita berupaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada umat, untuk benar-benar kembali kepada jalan Rasulullah dengan ilmu, dengan pendekatan-pendekatan yang baik, sehingga tercipta kerukunan umat, tercipta kerukunan masyarakat. Nih umat rukun, Pak, masyarakatnya rukun, gak ngerepotno wali kota, gak ngerepotno staf ahli, gak ngerepotno Pak Camat. Pak Camat tinggal enak tok wis. Ini ki bingung Pak Camat iki keliru ora keliru ini kadang-kadang ono ini, gak kok perkelonan kok Camat. Makanya saya enggak mau jadi camat juga. Aku milih jadi ustaz wis, jadi kiai, banyak waktu untuk istri itu Pak. Ini ki teko langsung hari subuh bareng. Terusan kan bojone tamat tengah. Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Dan lewat majelis pertemuan malam hari ini, Allah limpahkan kepada kita ilmu yang manfaat. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf lagi dan batin. Izinkan saya menyempurnakan dan majelis ini dengan munajat dan doa. Saya awali doa saya dengan membaca umul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang, jadikan pertemuan malam ini ya Allah menjadi penghapus dan menembus dosa-dosa kami, menjadi pembuka pintu berkah dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Ya Allah, semua yang hadir di acara ini jadikan hidupnya barokah, rizkinya barokah, umurnya barokah, keluarga rumah tangganya barokah, anak turunnya barokah. Ya Allah, jika ada yang sakit di antara kami, sembuhkan sakitnya. Yang punya hajat, kabulkan hajatnya. Yang punya urusan, mudahkan urusannya. Yang punya masalah, berikan jalan keluar. Allahumma ya Allah, kuatkan iman Islam kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang istiqomah. Jadikan kami orang-orang yang selalu berbuat baik dan menebar manfaat untuk orang lain. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada kami ikhlas. Ikhlas menjalani hidup ini ya Allah. Ikhlas mengemban amanah-Mu, ridho dengan ketetapan takdir-Mu, sabar menghadapi ujian-Mu, pandai bersyukur atas semua nikmat-Mu. Ya Allah, lewat pengajian malam ini anugerahkan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk titian hidup menggapai ridho-Mu, agar kami selamat bahagia dunia sampai dengan akhirat. Ya Allah, berkahi pertemuan ini, sayangi perpisahan kami, tutup usia kami kelak dengan membawa iman, membawa Islam, membawa amal soleh dan husnul khatimah. Allahumma yassir umurana wa hassin maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi